Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Fadil Fikriansyah, Stanbook A221-18052. Saya dari Universitas Tadulako, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang baik ini untuk melaksanakan pembelajaran dan juga menuntut ilmu. Sebelum kita memulai pembelajaran, mungkin ada baiknya kita melakukan doa dulu ya sebelum kita melakukan pembelajaran. Ya, untuk berdoanya dipimpin oleh ketua kelasnya. Ya, kepada ketua kelas saya persilakan. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kakak akan melakukan absen ya terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran adik-adik sekalian. Oke, yang pertama ada Fitria, Ella Susandra, Ane Tafia, Haryadi, Rini, Friska Arini. Ya, jika hadir diangkat tangannya ya, supaya kakak tidak mencari-cari orangnya. Julian Tiningsi, ya, Iqmal Zain, Razak, Frankie Fernando. Oh ya. Oke, untuk absennya sudah selesai. Ya, bagaimana semua adik-adik? Apakah semua sehat atau ada yang sakit? Mungkin ada yang belum makan, mungkin pusing. Ada? Alhamdulillah kalau memang sehat dan semua siap untuk menerima pelajaran dari kakak ya. Semua siap? Alhamdulillah. Kalau memang sudah siap, alhamdulillah. Oke, langsung saja kita mulai ya pembelajarannya. Ya, sebelum kakak masuk ke inti pembahasannya, kakak mau tanya terlebih dahulu. Ada yang tahu tidak apa itu perkembangbiakan pada tumbuhan? Ya, kalau bisa angkat tangan. Ada yang bisa? Ya, jika tidak ada, mari kita saksikan slide berikut. Perkembangbiakan pada tumbuhan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak tumbuhan tersebut. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Ya, jika tidak ada yang ditanyakan, kita akan lanjut materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada 4. Yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Yang ketiga, peserta didik dapat membedakan tumbuhan Angiospermae pada perkembangbiakan vegetatif, alami, dan juga buatan. Dan yang keempat adalah peserta didik dapat menggambarkan contoh dari tumbuhan Angiospermae yang memiliki perkembangbiakan vegetatif. Untuk pembelajaran kali ini adalah pembelajaran kelompok ya. Jadi diharapkan kepada adik-adik semua untuk membentuk 5 kelompok. Ya, jadi kakak akan membagi kelompok awal. Jadi akan ada 5 orang yang akan kakak sebutkan. Jadi untuk 5 orang ini nanti akan mencari kelompoknya masing-masing. Seperti itu ya. Kelompok pertama yaitu adalah Fitria. Kelompok kedua yaitu Ella Susandra. Yang ketiga yaitu Selvianti. Yang kelompok 4 yaitu Ane Tafia. Dan kelompok kelima adalah Haryadi. Ya, jadi dimohon kepada 5 orang ini untuk mencari teman kelompoknya ya. Jadi bentuk 5 kelompok saja, tidak boleh lebih. Ya. Oke, langsung ya, langsung dibuat kelompoknya. Oke, sekarang adik-adik mohon perhatiannya ya. Jadi untuk pembelajaran ini adik-adik bisa simak di
PowerPoint berikut ya. Di slide berikut nanti akan kakak jelaskan sambil perhatikan slide-nya ya. Ya, jadi yang akan kita bahas pertama yaitu adalah perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Ya, sebelum kita membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae, ya terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu ya, apa itu tumbuhan Angiospermae. Ya, Angiospermae berasal dari dua kata yaitu angios yang mempunyai arti adalah tertutup dan sedangkan sperme yang mempunyai arti yaitu biji. Ya, sehingga dapat kita simpulkan bahwa Angiospermae merupakan golongan tumbuhan yang dapat menghasilkan biji. Ya, untuk perkembangbiakan dari tumbuhan ini sendiri yaitu bakal biji yang berada di dalam metasporofil yang kemudian termodifikasi menjadi daun buah, sehingga membuat serbuk sari harus menembus jaringan dari daun. Ya, supaya buah dapat mencapai bakal biji dan juga membuat ovum. Secara umum daun buah mempunyai daging tebal. Ya, contoh untuk tumbuhannya sendiri seperti mangga, jeruk, semangka. Dan sedangkan untuk di kacang-kacangan antara lain ada beberapa contoh yaitu kacang panjang, kapri, buncis, dan daun buahnya berupa kulit polong yang tipis. Berikutnya adalah membedakan tumbuhan Angiospermae pada perkembangbiakan vegetatif alami dan juga buatan. Ya, untuk perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae ini terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan juga buatan. Apa itu vegetatif alami dan buatan? Ya, vegetatif alami adalah perkembangbiakan pada tumbuhan yang terbentuk secara alami atau tanpa bantuan dari manusia. Sedangkan vegetatif buatan yaitu adalah perkembangbiakan pada tumbuhan yang memerlukan bantuan manusia. Jadi kita akan bahas pertama adalah vegetatif alami. Pada vegetatif alami ada beberapa jenis perkembangbiakan. Yang pertama adalah tunas. Apa itu tunas? Tunas adalah bakal individu baru yang muncul di batang bagian bawah. Contohnya yaitu pohon pisang dan beberapa jenis pohon palem. Yang kedua adalah rizoma. Apa itu rizoma? Rizoma adalah akar rimpang, yaitu batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Ya, untuk contoh tumbuhannya adalah jahe, lengkuas, sansevieria, bunga tasbih, kunyit, dan alang-alang. Untuk yang ketiga yaitu adalah stolon. Apa itu stolon? Stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Untuk contoh tumbuhannya adalah seperti stroberi, arberry, blueberry, dan juga pegagan. Yang berikutnya adalah umbi akar. Apakah itu umbi akar? Umbi akar adalah pembengkakan pada bagian akar karena pertumbuhan fungsi dan sebagai cadangan makanan. Untuk contoh tumbuhannya yaitu adalah dahlia, wortel, dan juga lobak. Untuk yang kelima yaitu adalah umbi batang. Apakah yang dimaksud umbi batang ini? Umbi batang adalah pembengkakan pada bagian batang karena perubahan fungsi dan sebagai cadangan makanannya. Ya, untuk contoh sendiri seperti ubi jalar dan juga kentang. Untuk yang keenam yaitu adalah umbi lapis. Apakah yang dimaksud umbi lapis? Umbi lapis adalah modifikasi batang beserta daun yang memperlihatkan struktur berlapis-lapis. Contohnya seperti bawang merah, bawang bombay, dan bunga bakung. Untuk yang terakhir yaitu adalah tunas adventif. Apa yang dimaksud tunas adventif ini? Tunas adventif adalah tunas yang muncul selain di batang. Ya, untuk contoh tumbuhannya yaitu akar sukun, cemara, dan juga daun cocor bebek. Ya, jadi tadi kita sudah membahas ya tentang vegetatif alami. Ya, sekarang kita akan membahas tentang vegetatif buatan. Ya, vegetatif buatan memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah cangkok. Apa yang dimaksud dengan cangkok ini? Ya, cangkok adalah mengelupas kulit tangkai dan dibalut dengan tanah serta dibungkus dengan menggunakan sabut kelapa atau plastik. Ya, untuk contoh tumbuhannya yang sering digunakan yaitu adalah mangga, jeruk, dan juga jambu air. Yang kedua yaitu adalah merunduk.
Ya, merunduk adalah membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga menumbuhkan akar. Ya, untuk contoh tumbuhannya yaitu adalah bunga alamanda. Dan yang terakhir yaitu adalah stek. Apa yang dimaksud dengan stek? Stek adalah memotong suatu tanaman atau bagian tanaman untuk menghasilkan individu baru. Ya, contohnya seperti ketela pohon, sukun, dan juga cocor bebek. Ya, jadi tadi adik-adik sudah melihat ya di PowerPoint-nya untuk materi perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae ini. Ya, jadi mungkin adik-adik semua bisa memahami tentang materi tersebut. Ya, jadi kali ini kakak akan membagikan kepada adik-adik yaitu LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi saya minta kepada ketua kelas untuk membagikan LKPD-nya kepada teman-teman. Oke, saya persilakan kepada ketua kelas. Setelah dipegang LKPD-nya, mohon dibaca baik-baik soalnya dan isi sesuai apa yang ada di LKPD tersebut ya. Jadi di LKPD itu sudah ada soalnya dan juga ada tabel soal. Mohon diisi dan dilengkapi dengan baik. Ya. Ya, jadi untuk LKPD-nya kakak beri waktu untuk mengisinya sekitar 10 menit. Bisa dimulai dari sekarang. Ya, jadi apakah sudah selesai mengisi LKPD-nya? Ya, jika sudah selesai, dimohon untuk ketua kelas untuk mengumpulkan LKPD-nya ya. Ya, jadi dikumpulkan dan dikumpulkan ke kakak secepatnya untuk nantinya akan kakak periksa. Mengisi LKPD dan juga dikumpulkan ke kakak, nanti kita akan melakukan lagi ya. Jadi ini melakukan evaluasi per individu. Jadi masing-masing individu akan kakak berikan nanti soal evaluasi. Ya, mungkin ketua kelasnya bisa membagikan soalnya sudah ada dengan kakak, jadi mohon dibagikan. Jika mengisi evaluasinya sudah selesai, kakak minta lagi ya untuk ketua kelas untuk mengumpulkan soal-soal evaluasi yang dikerjakan oleh teman-teman sekalian. Ya, dan dikumpulkan lagi ke kakak. Pada kali ini kakak meminta perwakilan dari 5 kelompok masing-masing 1 orang untuk membacakan hasil pembelajaran kita pada hari ini yang telah kakak paparkan dan kakak jelaskan tadi melalui PowerPoint. Mungkin adik-adik perwakilan dari masing-masing kelompok bisa mengumpulkan hasil dari pembelajaran kita pada hari ini. Ya, mungkin dimulai dari kelompok 1. Setelah adik-adik menyimpulkan materi tadi, apa manfaat yang bisa adik-adik dapatkan dari materi kita kali ini? Siapa yang bisa jawab? Ayo, angkat tangannya. Ya, silakan. Ya, berikan aplaus dulu kepada temannya. Wah, jawabannya sangat bagus ya. Ya, jadi manfaat kita dalam mempelajari materi pada hari ini yaitu kita dapat mengetahui cara perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae ini. Tadi kan ada beberapa yang kakak paparkan ya. Jadi kita bisa mengetahui bersama-sama bahwa oh ternyata pohon ini, tanaman ini cara pertumbuhannya atau cara perkembangbiakannya seperti ini. Oh, tumbuhan ini seperti ini. Ya, jadi saya harap adik-adik sudah mengerti semua ya tentang perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae ini. Untuk materi minggu depan atau materi berikutnya yang akan kita bahas yaitu adalah perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae ya. Jadi saya minta kepada adik-adik untuk bisa belajar di rumah ya, membaca-baca tentang tumbuhan Gymnospermae ini agar pembelajaran kita di minggu depannya sudah jalan dengan baik. Ya, seperti itu. Jadi adik-adik sudah bisa memahami atau mengetahui dasar-dasar dari tumbuhan Gymnospermae. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ya akan lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapatkan, apa yang adik-adik dapatkan, materi yang telah kakak sampaikan tadi bisa bermanfaat atau bisa diingat selalu. Jadi tidak gampang untuk dilupa. Ya. Mungkin ketua kelas bisa memimpin doanya. Saya persilakan kepada ketua kelas.
Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Kakak mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik sekalian yang sudah sempat hadir untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya, semoga adik-adik sepulang dari sini pulang dengan selamat sampai ke rumah, tidak ada kurang satu apapun. Ya, jadi kakak akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.